Dengan matinya Yesus di kayu salib, ia membatalkan hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Itulah sebabnya setelah zaman Yesus, sejak zaman Yesus, tidak ada satupun orang Kristen diperbolehkan membunuh. Bahkan ketika Petrus tebas kupingnya hamba imam besar, diambil, dipasang lagi sama Yesus. Disembuhkan dan bilang, orang yang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Nah, kita nggak boleh tuh hidup dengan pedang. Ya, karena orang benar hidup oleh iman, bukan oleh pedang. Ya kan? Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Jadi oleh firman dan iman, bukan oleh pedang. Kita nggak boleh hidup oleh pedang. Itu ya, bahkan ada lagunya ya, aku bukan angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, ya aku laskar Kristus, ya aku tidak menembaki musuh. Lagunya sekolah minggu kan diajar dari kecil, kita diajarinya begitu, ya diajarinya aku bukan angkatan udara, angkatan lautan, dan segala macam ya. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku laksar Kristus. Kalau kita nggak boleh nembakin musuh, ya. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi ideologi. Yang boleh diizinkan adalah berapologia, melakukan kritik sosial. Kita tidak boleh memberontak, demonstrasi melawan pemerintah, nggak boleh. Udah dirubah sama Yesus 2000 tahun yang lalu, bayangin. Nah, Muhammad mengembalikan kita kepada hukum Hammurabi. Jadi kalau Anda jadi Islam, Anda sedang kembali ke hukum Hammurabi. Yang hukum Hammurabi sendiri itu banyak dikoreksi oleh hukum Torah. Islam itu ngambil dari hukum Hammurabi ya, hukumnya itu ya bukan dari Torah ya. Mirip-mirip ya, beda-beda tipis. Tetapi beda nanti kelihatannya. Hukum Hammurabi adalah untuk keadilan. Demi keadilan. Hukum Torah adalah demi mengasihi sesama. Coba bayangin, kalau nggak ada hukum Torah, maka satu suku itu gara-gara matanya berkelahi, matanya luka, ya kan matanya buta, satu suku itu bisa dibunuh semua. Makanya dikasihlah Torah supaya yang salah saja yang dihukum, jangan semuanya. Itu begitu kira-kira jawabannya. Moga-moga cukup jelas Pak Krul. Ya. Haleluya. Satu lagi ya nih ya. Pak. Pak Kendi, iya, Pak Kendi, Kimberly. Ringkas pada ini ya, satu orang jangan lama-lama ya, maksimum 2 menit ya, supaya bisa gantian sama yang lain ya. Oke, silakan Siap, Kendi. siap. Mana Passwordnya, fotonya? Mana gambarnya passwordnya. mana? Ini aku mau kasih lihat PP-nya, keren nggak Pak? Ya nggak kelihatan lah di YouTube lah. Di YouTube nggak Oke. kelihatan lah. Nah, Ya, passwordnya, password. ya passwordnya pakai dong. Oh, Buka. Kedubak-kedubak. Cus. Oh lala bebe. salah, ulangi. Salah lu. Passwordnya nggak gitu. Oh, ntar kalau misalnya pakai password lama, ntar gue di ini lagi dicari Interpol. Aduh, ya udah lanjut. Pak, mau tanya nih. Tadi kan Bapak bilang eh, red notice-nya di ini ya, di Rusia ya. Hmm. Berarti Bapak nggak bisa ke ini ya, nggak bisa ke Rusia ya. Itu Nah, yang satu. nggak bisa ke Uzbek Nah, yang yang penting. apa? Nggak bisa ke Uzbekistan. Oke. Terus itu tadi Bapak bilang masalah suaka itu gimana? Saya kurang nangkep tadi suaka ke Rusia itu loh. Suaka ke Rusia itu gampang mau jadi warga negara Rusia. Yang penting cuma tinggal daftar aja di sana, sangkal negara lamamu, udah otomatis. Sangkalnya itu maksudnya gimana? Definisinya Ya gimana, Pak? sangkal. Aku bersaksi bahwa Indonesia bukan negaraku. Aku bersaksi bahwa Putin adalah presidenku. Wah, misalnya begitu itu loh. Oh, gitu. Terus biayanya kira-kira Hmm. berapa? Nggak tahu. Oh, gitu ya. Soalnya sih Hmm. aku sih ya kepengen rencana sih kalau misal eh, mau ke sana yang mending ke Rusia soalnya cewek-cewek Rusia cakep, jujur aja. Gentong itu semua, gentong alkohol semua itu. Kalau iya, kalau misal bisa suka ke Hmm. sana. Cewek-cewek Rusia kan Hmm. cakep-cakep kan. Hmm. Ya udah Oke, itu aja, Pak. ya, oke. Ini lanjut dulu ya. Lanjut balik lagi ke Mona Lisa. Silakan Mona Lisa. Mona Lisa. Halo, Ya, halo. Shalom, Pak Ujang. Shalom. Ya, Ya, makasih untuk kesempatannya. ya. Saya eh, mendukung dan simpatik dengan perjuangan Haleluya. Bapak dan Amin. turut turut apa ya, turut membagikan spirit ini ke
teman-teman, ke saudara-saudara seiman. Pertanyaan saya itu terkait concern saya dengan sekolah-sekolah negeri untuk pendidikan agama Kristennya, Pak. Apakah Bapak punya gambaran bahwa selama 30 tahun ini, ya, jadi kalau dari kasus saya, dari sejak saya SD atau SMP, itu banyak sekolah negeri yang, suara saya jelas ya, Pak? Bagus. Oh ya, itu banyak sekolah negeri di bawah Kemendikbud yang tidak memiliki guru bagi pendidikan agama Kristen. Dan itu berlangsung jadi masalah sampai saat ini. Jadi kalau saya dengar-dengar Bapak kemarin-kemarin memfokuskan kepada Kemenak gitu ya, saya kira untuk sekolah-sekolah negeri ini itu di bawah, untuk masalah pendidikan agama itu di bawah Kemendikbud. Nah, dampaknya terhadap kekurangan guru-guru ini banyak sekali, dan itu kebanyakan untuk level sekolah SD. Kita tahu jumlah sekolah SD kan sampai ratusan bahkan ribuan dalam satu kota atau kabupaten, lalu semakin sedikit untuk level SMP, lalu semakin sedikit SMA begitu. Nah, banyak orang tua yang mengeluhkan mengenai ketidakadaan guru pendidikan agama Kristen di level SD. Akhirnya mereka daripada anak-anaknya dibully, mereka tidak menyekolahkan di SD. Atau yang di SD pun murid-muridnya mengalami diskriminasi. Dan bisa dikatakan pemaksaan dalam arti harus mendengarkan pelajaran agama lain di kelas tersebut. Kalaupun misalnya ada guru agama Kristen, seringkali terjadi guru yang tidak kompeten, atau tempat-tempat mereka mengadakan kelas atau ibadah itu di selasar-selasar sekolah seperti itu. Bapak, apakah ada usulan, pandangan, bagaimana ya solusi ini terhadap khususnya Kemendikbud? Saya pernah menanyakan secara langsung dalam format Zoominar, dan saat itu Kemendikbud mengatakan memang mereka sedang berupaya, ada masalah dalam masalah, ada isu di dalam isu. Cuma yang saya pikir memang ada isu masalah kekurangan guru atau tenaga pendidikan secara umum ya. Tetapi kan ini sudah bisa dipetakan seharusnya jauh-jauh waktu. Ini masalah 30 tahun. Dan dampak dari ini semua sangat besar. Misalnya siswa ada yang dengan mudah diajak hijrah ke agama tertentu. Begitu. Dan pembulian terhadap agama minoritas. Dan terjadi radikalisme. Ini berdasarkan penelitian, radikalisme di sekolah-sekolah yang tidak ada guru pendidikan agama Kristen, radikalisme sekolah itu lebih tinggi daripada yang ada guru agama Kristen atau pembelajaran tersebut. Apakah Bapak ada pandangan? Terima kasih, Pak. Ya, itu pernah menjadi masalah waktu saya ini ya masih aktif di membina pelajar itu ya. Jadi saya sendiri waktu SMP ikut pelajaran agamanya di tempat lain, sementara saya tetap ikut pelajaran agama Islam di situ, di sekolah tersebut ya. Saya tetap ikut pelajaran agama Islam. Nah, kebetulan guru agamanya baik, itu aja ya, kebetulan. Nggak selalu ya, tapi kebetulan saya dapat yang baik, yang tidak anti Cina, yang tidak anti agama lain. Jadi saya pun boleh aktif tanya, boleh aktif tanya. Dan bahkan diajarin. Jadi mereka senang sekali ya, mereka juga nganti gurunya ini. Wah, kalau yang lain-lainnya mah geblek semua ya, ada 1-2 guru yang baik lah yang selalu ketika saya dikeroyok belain saya, tapi selalu ada orang baik yang dikirim Tuhan untuk bela kita. Namun memang kendalanya kemudian saya menjadi pembina pelajar itu kekurangan guru, karena memang
itu ya, pemerintah nggak cukup dana untuk membayar guru-guru honorer. Nah, kemudian sebentar ya, kalau nggak salah istri saya itu ya waktu nanti saya tanya istri saya, waktu itu dia menawarkan diri ke BKGS. Nah, BKGS mengusulkan ke ini, dan diterima. Jadi guru honorer karena istri saya itu sempat ngajar agama jadinya ya di sekolah-sekolah ini. Nah, cuma waktu itu nggak lama karena kita waktu itu mau ke Vietnam kan, jadi kita nggak lama. Nah, terus ada beberapa orang yang mendaftarkan secara volunteer, jadi tanpa bayaran. Tetapi harus melalui Badan Kerjasama Gereja supaya jangan digiring kepada dogma gereja tertentu. Jadi harus netral dan itu nanti ada buku patokannya, buku agama yang diacu oleh Departemen Kebudayaan, Pendidikan Pedanka dulu ya, dulu Pedanka Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi masalahnya siapa yang mau kerja nggak dibayar, ya kan? Kalau kami dulu dengan senang hati, kita malah, saya mau tunjukkan ya. Nanti kelamaan deh. Malah kita malah buka les-lesan di rumah kita. Dulu kan waktu saya di Jawa Tengah itu, saya sengaja tinggal di sebuah desa, kita bikin rumah panggung besar, saya tinggal di atas, ya, terus anak-anak dibawa les di situ. Semua anak-anak yang les di tempat kami itu pasti ranking 1, 2, 3 di sekolahnya. Maklum di desa ya. Bahasa Inggrisnya juga bagus, matematikanya juga bagus. Karena kita ngeles-ngelesin dan teman-teman tuh rombongan itu nggak dibayar benar-benar. Dan kita tidak melakukan kristenisasi benar-benar. Kita cuma ngeles-ngelesin mereka karena kita terbeban. Itu desa miskin banget. Nah, jadi masalahnya gereja kurang menghimbau yang seperti ini. Gereja tuh sibuk dengan pesta pora. Wah, yang penting Tuhan bertata di atas pujian. Nah, itulah masalahnya. Yang melakukan ini justru kebanyakan gereja-gereja Katolik. Sekali lagi, gereja Katolik lagi yang bikin ini, makanya dibom terus. Nah, kita gereja-gereja Protestan sangat kurang sekali, dan itu yang saya sebetulnya dulu pernah nanya, ya kenapa nggak ada yang mau jadi volunteer, ya siapa yang mau kerja nggak dibayar? Ya kan, percayalah ketika kita melayani seperti itu, ya berkat Tuhan itu nggak kurang. Itu yang saya alami. Ya. Jadi karena saya juga punya title pendeta juga, kita juga bisa mengajukan diri. Cuma waktu itu saya memang sibuk sekali, jadi istri saya yang mengajukan diri dan dibolehkan sempat ya, nggak lama, tapi waktu itu kita mau berangkat. Terus penggantinya kami, kalau nggak salah itu bisa volunteer juga. Nah, saya nggak tahu sampai sekarang masih bisa apa nggak tuh di Indonesia. Tapi waktu itu kita dikasih tahu prosedurnya melalui Badan Kerjasama Gereja yang mengajukan kami ke Pedanka. Nah, Ustadz Yudi Mulyana yang sekarang sudah kemarin dibaptis itu, dulu juga asalnya begitu, dia volunteer. Dia volunteer, asalnya baik ya, semuanya baik, itu volunteer gak dibayar lah, gajinya kecil banget, katanya sebulan cuma 75.000, padahal ngajarnya hampir tiap sore tuh dia bilang. Nah, terus akhirnya dia bisa diangkat jadi PNS, tapi gara-gara masuk Islam kan, makanya jadi PNS. Tetapi dulu ceritanya begitu, dari volunteer. Nah, jadi saya berdoa supaya saudara-saudara tergerak ya. Coba bilang ke ada yang punya title tentu harus, atau punya ijazah pendidikan guru agama Kristen. Ya. Nah, kalau Anda punya ijazah pendidikan guru agama Kristen, Anda mengajukan diri ke BKGS supaya BKGS mengusulkan ke ini sebagai volunteer. Jangan takut, nggak ada duitnya ya. Semua usaha upaya yang kita lakukan buat Tuhan itu Tuhan nggak mungkin telantarkan begitu saja. Layani dengan setia, dengan tulus hati murni. Kayak saya itu nggak pernah cantumkan nomor rekening, tapi kok saya di sini bisa makan, ya kan? Nggak pernah cantum. Jadi jangan takut teman-teman ya. Kalau saya nggak menyalahkan teman-temannya cantumkan rekening, tapi maksud saya adalah supaya saya tetap murni ya. Saya tidak menyalahkan YouTubers karena kan ada memang yang nggak punya kerjaan lain, kerjanya cuma ke YouTube lah gimana, kan boleh-boleh saja kan. Nah cuman saya lagi cerita, saya saja yang tidak melakukan itu saja Tuhan pelihara. Padahal di Eropa ini biaya hidupnya lebih tinggi daripada di Indonesia, tapi Tuhan pelihara karena ketulusan hati deh. Percaya deh kalau Anda tulus melayani Tuhan. Masalahnya adalah balik lagi, orang jadi pendeta itu kan mau cari duit, orang mau jadi. Nah kalau sudah memilih ladang ini, Anda harus benar-benar siap. Nah, kalau Anda punya duit pun, bagi sama yang nggak punya duit. Jangan terus Anda bermewah-mewah. Pendeta-pendeta yang diberkati Tuhan pun jangan bermewah-mewah.
Karena itu ngajari jemaatmu nggak benar. Walaupun apa namanya itu hak Anda, itu uang Anda, tetapi Anda sedang membuat jemaat Anda jadi berdosa dengan teladan hidup Anda. Balik lagi. Oke, saya menghimbau saudara-saudara yang punya PGAK atau yang punya gelar sekolah teologi atau yang pejabat di gereja, pendeta di gereja tertentu, itu banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang nggak ada guru agamanya. Dan akhirnya mereka diislamkan di situ, di agama Islamkan dengan nggak jelas pokoknya. Nah, jadi ayo mulai Anda jadi volunteer, ya volunteer banyak. Padahal pendeta-pendeta jeprah itu ya nganggur semua. Coba Anda lihat ke gereja-gereja deh, full timer gereja yang udah pendeta-pendeta itu nganggur di gereja itu, nganggur serius. Pak Ya, Mona Lisa. Ya, makasih ya Pak Paul. Iya. Itu salah satu memang solusi yang sudah berjalan. Meskipun di lapangan banyak kepala-kepala sekolah yang menolak mentah-mentah tawaran Menolak. volunteer. Jadi betul menolak. Nah, itu hal yang pertama. Padahal sudah dikasih free. Jadi kita melihat memang bukan Menolak. sekedar Saya baru tahu ya, menolak. betul. Saya melakukan penelitian serius tentang hal ini. Jadi itu salah satu yang terjadi di lapangan. Yang kedua, kalau terkait tidak ada dana, ya memang ini masalah yang kompleks. Yang saya pertanyakan bagaimana dengan pemetaan kebutuhan guru dan anggaran. Saya melihat adanya memang ketidakadilan sih di dalam penganggaran, politik anggaran untuk masalah guru dan tenaga pendidikan ini. Tapi ya mohon dukungan doa kita semua karena solusi yang mau saya dan teman-teman coba lakukan adalah langsung kepada kebijakan pemerintah. Jadi kalau misalnya gereja-gereja membantu, memang itu sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Meskipun selain ada kepala sekolah yang menolak, karena kan kepala sekolah yang memegang keputusan untuk level sekolah-sekolah mereka mau menolak atau mau terima. Selain itu kan masalah latar belakang pendidikan itu nggak bisa kalau yang bukan lulusan sarjana pendidikan. Kalau STH sendiri belum tentu diterima, harus yang memang pendidikan agama Kristen begitu. Jadi itu syarat kurikulum saat ini bagi background guru pendidikan agama. Jadi ya mungkin itu saya berbagi aja dan terima kasih untuk dukungan dan Maka saya ada yang masukan. kedua nih. Yang kedua ini adalah Ya, begini. Harusnya pendidikan agama itu tidak boleh diajarkan di sekolah, termasuk agama Islam. Karena agama itu ranah ya, pribadi. Karena pendidikan agama yang betul. diajarkan di sekolah akhirnya cenderung membuat siswa itu terkotak-kotak. Aku Islam, aku Kristen, aku ini, aku Buddha, aku ini. Tetapi kalau tidak ada pendidikan agama, yang ada pendidikan moral, Pancasila, itu malah lebih bagus. Jadi jangan ada pendidikan agama justru. Pendidikan agama Pendidikan ada budi di dalam pekerti juga bisa. pendidikan budi pekerti, yang ya itu PMP itu, PMP, PPKN yang begitu harusnya, bukan pendidikan agama. Jadi nggak perlu lagi ada pendidikan agama. Sebab dengan ada pendidikan agama, kalau orang yang minoritas, Buddha misalnya, ayo gimana? Satu sekolah negeri ada satu orang Buddha, sekolah negerinya ada 20, masa mau dia keliling sekolah atau mau gimana caranya? Mau les gitu, susah juga. Lalu di saat pelajaran agama, apakah si orang Buddha ini keluar atau di dalam? Pasti di dalam. Kalau keluar bisa hilang kan? Takut hilang, takut apa? Banyak alasannya. Akhirnya tetap di dalam kelas juga kayak saya dulu nggak boleh keluar. Waktu SMA kita Kalau boleh keluar, tapi waktu SMP kita nggak boleh keluar. Jadi kita di dalam. iya, izin sedikit lagi berbagi. Sebenarnya aturannya sudah ada, semuanya diatur, yaitu minimal 15 orang yang seagama di dalam satu sekolah, bukan satu kelas ya. Itu wajib diadakan Guru. pendidikan agama. Iya, tapi Ya, kan gurunya tadi nggak mau, kepala sekolahnya nggak boleh tadi. Nah, itu kan dia yang masalah. berbeda. Berarti memang sengaja, ada kesengajaan. Nah, itu kepala sekolahnya harus dimasukkan penjara tuh. Serius. Iya, Itu iya, melanggar iya, Pak. Pancasila loh. Siapapun Betul. yang anti Pancasila harus dipenjara. Harus dipenjara. Siapapun yang anti Pancasila harus dipenjara. Nggak urusan, biar wapres juga harus dipenjara.
Caranya Ma'ruf Iya. Amin dulu menggoyang Ahok, caranya JK menggoyang Ahok, itu cara anti Pancasila loh. Harusnya mereka dipenjara. Tapi kan siapa yang mau penjarain mereka? Ya kan, kutu di seberang samudera dikejar-kejar udah kayak teroris itu Al-Bakti kan. Saya ini kan udah kayak Al-Bakti dikejar-kejar sama polisi kan. Udah kayak Al-Bakti, udah kayak bosnya ISIS aja saya ini dikejar-kejar sama polisi. Nah, sementara yang kepala sekolah begitu harusnya dipenjara tuh. Itu sudah anti Pancasila, apalagi kemarin yang kepala sekolah yang di Padang itu yang harus pakai jilbab, itu harus dipenjara tuh kepala sekolahnya tuh. Harus. Itu anti Pancasila. Oh, kita harus tegas yang begitu-begitu itu. Harus bilang, ini anti Pancasila. Makanya saya bilang, oh ini menghasut. Enggak. Bukan menghasut. Saya menghasut Anda untuk kembali ke Pancasila. Bukan menghasut Anda untuk memusuhi orang Islam. Saya menghasut Anda untuk berdiakonia dan bermarturia. Ya kan? Untuk ngasih makan, kasih sembako. Jadi volunteer. Jadi yang melayani. Ya, itu kan namanya. Ya kan? Saya menghasut Anda untuk kembali ke Pancasila. Bukan menghasut Anda untuk benci orang Islam. Nggak boleh Anda benci. Kalau sekali Anda benci kepada orang Islam, Anda tidak pernah bisa mempertobatkan mereka. Berarti kan Anda sudah menutup pengampunan. Ya kan? Tapi kalau kita lepaskan pengampunan dalam kemarahan pun kamu bilang, aku ampuni kamu. Dalam marah pun kita harus bilang, aku ampuni kamu. Itu nanti suara nubuatan itu jadi itu. Nah, jadi saran saya yang kedua adalah bikin petisi, ya, mulai galang petisi, hapuskan pendidikan agama dari sekolah. Karena nggak berguna. Serius, pendidikan agama di sekolah itu nggak berguna sama sekali. Nggak ada gunanya. Jadi gitu ya sarannya kedua. Sebab kalau yang udah cerita begitu itu sudah dipolitisir. Memang tujuannya adalah untuk mengkader khilafah. Nah, itu bahaya ya. Gitu Ibu Mona Lisa. Oke, kita Iya, gantian makasih dulu ya. Pak. Ibu. Kita gantian ke murid Yesus ini, murid Yesus yang nyalakan video dulu nih, murid Yesus. Silakan. Murid Yesus, silakan. Ya, salam Ya, Pak Paul. shalom, Saya haleluya. termasuk yang Suaranya putus. nggak bagus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak, murid Yesus. Harus Sinyal, Pak, sinyal. Anda melalui Zoom ini. Ya, luar biasa. Gebrakan yang Anda lakukan ini bukan suaranya. Halo, Bos. Sudah Halo. mulai bagus, sudah mulai bagus. Halo. Iya, Pak. Saya lanjut. Ya, luar biasa. Halo. Supportnya Pak murid Yesus. Lanjut. Bagus. Ya, saya punya latar belakang sedikit dari mantan keamanannya, jadi mungkin saya melihat memang luar biasa Bapak mengambil jalan seperti ini. Kami lihat ini bukan hanya bisa menggoyah paradigma aparat, khususnya untuk mulai mengurangi diskriminasi ya dalam penegakan hukum. Kemudian yang berikutnya juga di kalangan internal kita, ya kalangan pendeta, ya yang cukup banyak Bapak singgung ini, sebenarnya mereka mulai harus mengintrospeksi diri, bisa ikut berjuang seperti Bapak nih, luar biasa Bapak nih. Jadi saya Bapak, namun ada satu mungkin yang perlu kami berikan masukan, ya bahwa perlu membuka jaringan yang lebih besar lagi untuk bisa berdampak lebih besar secara nasional ya. Jadi mungkin Bapak perlu membangun jaringan dengan berbagai pihak, khususnya yang sekarang sudah mulai bertambah ini simpati kepada Bapak. Ya, kami hanya bisa bersimpati di belakang layar, namun belum bisa punya kemampuan untuk membangun jaringan yang lebih besar lagi. Namun terus terang kami mensupport Bapak, ya. Saya termasuk salah satu yang simpatik dan mendukung perjuangan Bapak untuk menegakkan kebenaran. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Pak murid Yesus buat supportnya, tetap doanya, dan saya berharap teman-teman di Indonesia, para hamba-hamba Tuhan bisa menyambut dengan
mengambil kesempatan ini buat mulai bergerak, berdiakonia sekuat-kuatnya, bermarturia sekuat-kuatnya, dan bersatu, dan teriakkan suara minoritas itu ya, jangan cuma diem aja. Makanya di awal kan saya kan kasih bacaan. Ketika Yesus ditampar, dia tanya, mengapa kau tampar aku? Boleh loh kita nanya loh. Ketika Rasul Paulus ditampar, tanya, kenapa kau tampar aku? Nah, ketika gereja ditampar, malah nyodorin kepalanya buat dikebuk, ya kan? Dibacain ayat sama Gus Yakut lepak-lepak. Sedangkan saya teriak pakai sejuta toa, kenapa kalian tampar kami? Langsung kejang-kejang semua tuh menterinya, semua wapresnya kejang-kejang semua. Nah, sekarang Anda teriak yang keras yang di Indonesia dan dibarengi dengan diakonia yang kuat. Kalau Anda diam saja gereja-gereja, ya tapi sebenarnya Anda